Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kelas Kata. Episode ketiga. Ini saya buat video untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi SKB CPNS Formasi Guru Ahli Pertama. Berbeda dengan dua konten sebelumnya, kali ini saya akan bedah kisi-kisi untuk formasi guru ahli pertama yang dikeluarkan BKN kemarin ya. Dan kisi-kisinya jumlahnya ada 39, mungkin secara bertahap ya. Ini nanti beberapa kisi-kisi terlebih dahulu. Nah, ini kisi-kisinya di episode 1 dan episode 2 saya sudah membahas remedial dan juga pengayaan. Kemudian pemanfaatan hasil asesmen ini ya. Dan juga asesmen as learning, asesmen for learning ini juga sudah. Ausubel, Gagni, Piace sudah. Piace Gagni di nomor 17 juga sudah. Di episode ketiga ini saya akan membahas atau membedah 4 kisi-kisi. Ada di kisi-kisi 10, kemudian ada di kisi-kisi 16, kemudian ada di kisi-kisi 21, dan juga kisi-kisi ke-36 atau ini ada school safety ya. Eh, itu yang akan kita bahas di video ini. Langsung ke kita coba bedah kisi-kisinya. Oh ya, lupa di episode 2 kemarin saya sempat memberi satu PR soal kelima terkait dari konsep kunci dalam teori belajar Ausubel. Di sini soalnya teori ini berpendapat bahwa informasi baru akan lebih mudah diingat dan dipahami jika dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Ingat banget kalau teori yang mengatakan bahwa pembelajaran yang dilakukan sekarang adalah tambahan ilmu, tambahan informasi, tindak lanjut dari pembelajaran sebelumnya, itu adalah milik Ausubel dan itu bagian di meaningful learning ya. Karena jenis belajar menurut Ausubel ada dua, ada rote learning dan juga meaningful learning. Karena ini yang ditanyakan adalah mengaitkan informasi baru dengan informasi sebelumnya, maka jawabannya jelas banget kalau ini adalah meaningful learning. Wah, teman-teman kayaknya yang jawab di kolom komentar sudah piawai banget nih ya teori Ausubel. Oke, langsung saja kita bedah kisi-kisi yang lainnya. Kisi-kisi pertama yang akan saya bedah adalah kisi-kisi ke-21. Di situ tertera mengembangkan motivasi siswa. Bentuk soalnya semacam ini. Ibu Ika adalah seorang guru baru di suatu sekolah. Ketika Bu Ika mengajar, beliau memperhatikan beberapa siswa di kelas tampak kurang motivasi dan pasif dalam aktivitas pembelajaran. Beberapa siswa sering terlambat masuk kelas, menunjukkan tanda-tanda bosan. Dan beberapa insiden kecil di mana siswa terlihat dengan pertengkaran ringan. Bu Ika ingin menciptakan suasana belajar mengajar yang sehat, positif, dan menyenangkan, sehingga siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Saran yang dapat dilakukan Bu Ika adalah, ini teman-teman kalau mau jawab silahkan di stop dulu, sampai ketemu jawaban, ini saya akan lanjut. A meminta siswa memberikan umpan balik pada akhir pembelajaran. B menetapkan tata tertib selama proses pembelajaran secara ketat. Dah ini pasti nggak usah dipilih ya. Mengatur waktu untuk kegiatan relaksasi melalui ice breaking. Oke, ini bagus. Menggunakan strategi pengajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Ini bagus. Menggunakan media pembelajaran yang menarik minat siswa. Oh, ini bagus. Pemberian umpan balik mungkin kurang sesuai ya. Ya meskipun dalam konteks untuk menggali informasi ini bisa dilakukan. Oke teman-teman, terlebih saya akan bahas untuk kisi-kisi ke-21 ini kisi-kisi yang lumayan enak karena nggak perlu ada teorinya dan teman-teman nggak perlu ada hafalan. Tinggal paham, oh motivasi siswa, cara meningkatkannya seperti apa, referensi soal dan prediksi dari saya seperti ini. Di soal, teman-teman sangat akan memungkinkan menemukan jawaban yang, oh ini benar, ini benar, ini benar. Seperti ini, C kan benar ya, oh bisa nggak untuk meningkatkan motivasi melalui ice breaking? Bisa. Oh bisa nggak dengan strategi pengajaran yang interaktif menyenangkan? Bisa. Media pembelajaran yang menarik bisa nggak? Bisa. Kok ini semuanya benar? Maka teman-teman pilih yang paling umum. Yang paling umum dari ketiga ini. Jawabannya di sini adalah D. Kenapa?
Strategi pengajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan, bisa nggak kalau strateginya diberikan ice breaking? Oh, bisa. Bisa nggak kalau strateginya ternyata menggunakan media pembelajaran yang menarik? Bisa. Tetapi kalau kita pilih media yang menarik, maka oke, hanya media saja. Kalau kita pilih C ice breaking, oke, hanya ice breaking saja. Padahal, untuk membuat pembelajaran yang interaktif, meningkatkan motivasi peserta didik, banyak hal dilakukan. Ambil sampelnya gini. Ini strategi, di dalamnya penggunaan game, metode diskusi, menggunakan media, adanya ice breaking. Jadi semua cara yang ada di dalam lingkaran ini bisa dilakukan, dan yang paling umum adalah strategi pengajaran yang lebih interaktif. Sangat dimungkinkan teman-teman menemukan soal tipe jawaban yang kok ada lebih dari satu jawaban yang kemungkinan benar ya. Maka pilih yang paling benar dengan cara pilih yang paling luas. Itu untuk kisi-kisi ke-21, saya rasa nggak ada hal yang perlu dipelajari di kisi-kisi ini. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Kisi-kisi berikutnya yang akan saya bahas ke-36, ini ada school safety, keamanan sekolah. Ini juga salah satu kisi-kisi yang nggak ada teorinya, jadi teman-teman bisa men-skip untuk hafalan di teori ini, dan prediksi soalnya bentuknya semacam ini. Anda sedang mengajar mata pelajaran pekarya yang melibatkan penggunaan alat-alat berbahaya seperti ketam, pisau, dan gergaji. Seorang siswa dengan catatan perilaku buruk di masa lalu meminta izin untuk menggunakan alat tersebut. Anda merasa khawatir tentang keselamatan siswa lainnya. Tindakan yang akan Anda lakukan adalah memberi izin didahului nasihat tentang keselamatan kerja dan pengawasan ekstra, memberikan izin dan meminta siswa lain untuk mengawasi serta membantu siswa tersebut, tidak mengizinkan dengan memberikan penjelasan tentang konsekuensi dari perilaku sebelumnya, menunda izin hingga siswa menunjukkan perilaku yang konsisten, memberikan izin tanpa pengawasan. Oke, nggak usah dilanjut dah, pasti ini salah. Jadi gini, ada kata kunci di sini adalah di masa lalu, kemudian dia izin. Ya. Jawaban saya ada di opsi A, memberikan izin, tapi plus nasihat, dan juga adanya pengawasan ekstra. B menurut saya salah karena di sini meminta siswa yang lain untuk menjadi pengawas. Malah siswa lain yang minta untuk dijadikan pengawas. Ini jelas nggak bisa, merepotkan siswa lainnya malah ya. Tidak memberi izin juga nggak bisa dilakukan. Kenapa? Ini jelas di masa lalu. Dan dia pun sudah meminta izin. Apa kita serta-merta, oke kamu nggak bisa melakukan itu. Ya, ini nggak boleh, nggak adil juga. Menunda izin hingga menunjukkan perilaku yang konsisten. Ya, menunda artinya menunda kan intinya nggak, pada saat itu nggak diperbolehkan kan. Yang menunda juga batasannya kapan juga nggak jelas. Ya, sehingga di sini jawabannya paling sempurna A. Pertama, siswa yang lain merasa aman karena guru memberikan pengawasan ekstra, plus guru memberikan nasihat. Peserta didik yang tadi di masa lalu bermasalah, dia tetap diberikan izin untuk melakukan atau untuk menggunakan alat-alat berbahaya ini. Karena ini pelajaran prakarya. Mungkin ya Bapak Ibu, prakarya menggunakan alat pisau, gergaji untuk membuat suatu karya gitu. Oke, itu teman-teman. Pesannya sih di school safety tetap perhatikan siswa yang lain, keamanan, tapi juga jangan menyudutkan siswa atau salah satu siswa gitu. Ya, kita lanjut ke bedah kisi-kisi berikutnya. Oh ya, sebelum lanjut nitip iklan ya. Barangkali teman-teman membutuhkan sarana untuk uji diri, silahkan membeli paket Tryout SKB Guru Ahli Pertama. Di sini soal pedagogik semua dan sudah sesuai dengan kisi-kisi PAN RB yang terbit di tanggal 4 November. Silahkan teman-teman, karena ini ada 3 paket, teman-teman bisa menguji dengan waktu 100 menit 90 atau 100 ya, itu kita bisa mengerjakan berapa soal sih, dapat skor berapa gitu ya. Karena nanti juga ada pembahasannya, dan soal ini yang buat saya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom chat saja, atau bisa berkunjung ke IG kelas kata.ig, di situ kalau ada pertanyaan
nanti insya Allah akan saya bahas gitu ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan, silahkan kunjungi www.temanasn.com ya untuk persiapan. Hanya Rp79.000 sudah mendapatkan sarana uji diri lewat tryout. Ada 3 paket, masing-masing paket 100 soal, total ada 300 soal, ada juga pembahasannya. Kisi-kisi ke-10 ini ada karakteristik murid berkebutuhan khusus. Ini ada teorinya sih, dikit ya, nanti akan saya jelaskan setelah soal ini. Prediksi soalnya akan seperti ini. Di sekolah yang Anda ajar menerapkan kurikulum yang disesuaikan dengan siswa berkebutuhan khusus. Pada saat Anda mengajar, terdapat salah satu siswa dengan kondisi tunanetra total. Kegiatan pembelajaran yang kurang relevan untuk Anda lakukan adalah, ini yang kurang relevan ya, berarti kecuali ataupun tidak. Kayaknya di real test nanti di bold atau di italic ya, kalau ini kan masih saya samarkan. A. Menggunakan buku teks pembelajaran yang tercetak dengan huruf braille. Ya, ini huruf braille berarti huruf timbul ya, jelas ini bisa. Memperlakukan sama peserta didik tersebut dengan siswa lainnya agar tidak merasa dibedakan. Oke, bisa nggak sih memperlakukan siswa ini secara sama di setiap pembelajaran? Artinya di pembelajaran ya sama, mereka menggunakan media visual, berarti dia juga menggunakan media visual. Ini pasti salah sih. Kita lihat yang C dulu. Pada sesi diskusi, memintakan kelompoknya untuk membacakan masalah yang akan dianalisis. Jelas ini membantu. Dia menggunakan rekaman audio untuk menanamkan konsep materi agar memiliki penguasaan konsep dasar. Ini juga positif. Menggunakan media alat peraga 3 dimensi. Jelas ini bisa juga. Nah, teman-teman, pasti ini jawabannya ada di opsi B ini. Ketika nanti di real test, teman-teman analisis perjawaban, kalau sudah tahu jawabannya, oh ini kayaknya nggak mungkin dilakukan, ini memperlakukan sama. Sedangkan peserta didik berkebutuhan khusus ini disebut dengan siswa inklusif, pasti kurikulumnya disesuaikan. Ya, kurikulum berbasis individu sesuai dengan kondisi peserta didik yang berkebutuhan khusus ini. Maka, oh ini bisa langsung, oh ini salah. Maka kalau teman-teman percaya diri sih nggak usah analis CDE, tetapi bisa kok dibaca cepat. Oh diskusi dibacakan, oh bisa menggunakan rekaman audio, membantu banget. Alat peraga membantu banget. Jadi soal ini bisa dikerjakan sekitar 20-25 detik. Lumayan karena satu soal jatahnya 50 detik, nanti sisa detikannya bisa disubstitusi ke soal-soal yang lebih butuh pemikiran. Ada materinya sih. Coba kita lihat materinya seperti apa. Ya, sebelum bisa memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus, maka kita harus tahu dulu hambatannya apa, kebutuhannya apa. Ini saya sudah mencatat materi terkait dengan gangguan peserta didik umumnya, meskipun nanti teman-teman bisa menambahi kalau ada yang kelewat. Yang pertama adalah ada gangguan penglihatan. Jadi teman-teman tahu, oh tunanetra itu gangguan penglihatan. Oh ada low vision, penglihatan lemah. Oh dengan cara seperti apa dalam pembelajaran nanti teman-teman harus dalami itu. Gangguan pendengaran ada tunarungu. Ya, gangguan pendengaran ringan, oh nanti disesuaikan nih medianya juga bisa. Ada gangguan fisik tunadaksa. Ini siswa dengan keterbatasan fisik atau motorik akibat cedera, penyakit atau kondisi bawaan. Ini bisa diartikan komponen tubuhnya tidak lengkap gitu. Juga ada cerebral palsy, gangguan gerakan atau koordinasi akibat kerusakan otak. Alat tubuhnya lengkap tapi untuk gerakan minim gitu ya. Gangguan intelektual, ada tunagrahita, memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Gangguan intelijensi ini ya. Ada gifted, anak berbakat. Nah, karena anak berbakat ini juga termasuk berkebutuhan khusus. Dia lebih jauh, ini intelektualnya jauh di atas rata-rata anak pada umurnya. Ada gangguan perilaku emosi, ada ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ini kesulitan memusatkan perhatian, dia terlalu hiperaktif dan juga impulsif. Ada gangguan spektrum autisme, ini autisme ya, atau ASD, kesulitan dalam komunikasi sosial dan perilaku yang repetitif. Kemudian ada gangguan belajar spesifik seperti disleksia, kesulitan membaca dan memahami teks. Ini ada nih dulu soal disleksia. Tapi kalau kita udah tahu disleksia itu apa, maka kita tahu strategi pembelajaran yang sesuai seperti apa.
Ada di diskalkulia, kesulitan dalam memahami konsep matematika. Kalkulia, kalkulus, sudah itu khusus matematika ini. Disgrafia, kesulitan dalam menulis. Nah, ini teman-teman tahu istilah ini, nanti tahu strateginya. Ada juga gangguan berbicara dan bahasa, ada gangguan artikulasi, dan juga gangguan bahasa reseptif, ekspresif. Ya, ini nanti bisa di screenshot sih untuk teman-teman bahan belajar. Ini saya catatkan beberapa, nanti mungkin bisa ditambahi secara pribadi. Coba kita lihat kisi-kisi berikutnya. Berikutnya yang akan saya bahas adalah kisi-kisi ke-16. Ini ada Individualist Education Program atau IEP dengan prinsip-prinsip differentiated learning. Waduh, maaf kalau bahasa Inggris saya kacau ya. Gini, soal ini ya, education program individualist ini masih berkaitan dengan peserta didik berkebutuhan khusus tadi. Sedangkan kalau yang prinsip differentiated learning ini berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Dan teman-teman kalau buka di kisi-kisi, ada diversity juga, itu keberagaman peserta didik juga. Nah, ini mungkin soal yang akan banyak muncul terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Saya kira teman-teman sudah paham banget nih ya, apalagi di kurikulum Merdeka ini pembelajaran diferensiasi menjadi core intinya. Coba prediksi soal saya. Pak Randy menyadari bahwa kelas 9A terdiri dari komposisi yang berbeda gaya belajarnya. Sesuai dengan konsep teaching at the right level, berikut ini media pembelajaran yang tidak relevan digunakan untuk mendukung gaya belajar. Nah, teman-teman, salah satu bentuk diferensiasi itu adalah diferensiasi berdasarkan gaya belajarnya. Meskipun ada diferensiasi berdasarkan kemampuan kognitifnya, kemudian diferensiasi berdasarkan latar belakang peserta didik. Nanti juga ada diferensiasi proses, kemudian ada produk, konten itu juga ada. Tapi yang paling mungkin akan muncul juga ini adalah diferensiasi terkait dengan gaya belajar dikaitkan dengan media atau hal yang disukai. Kita lihat ini yang A, yang tidak relevan ya. Menggunakan media poster untuk gaya belajar kinestetik. Poster dilihat, kinestetik itu memiliki gaya dia suka yang aktivitas fisik, jelas nggak cocok nih. Penggunaan media buku untuk gaya belajar visual cocok banget ya. Teks itu cocok untuk anak bergaya belajar visual. Penggunaan aplikasi simulasi perdagangan untuk gaya belajar visual. Simulasi sih praktik, di sini juga aplikasi, jadi lewat aplikasi ini juga cocok meskipun kinestetik juga bisa masuk. Dia penggunaan media video untuk gaya belajar audio dan visual. Video ada suara, ada visualnya, cocok juga. Penggunaan bahan tayang untuk gaya belajar visual. Bahan tayang bisa lewat PPT ataupun bahan tayang di Canva dan lainnya. Jelas ini cocok karena yang ditanyakan adalah yang tidak relevan. Maka jelas banget kalau soal ini jawabannya adalah yang A ini, teman-teman. Ya, coba kita bedah berbagai jenis gaya belajar yang mungkin teman-teman sudah menguasai juga, tetapi bisa di-refresh lagi dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, ini sudah saya buatkan catatan materi untuk teman-teman belajar, bisa di screenshot. Yang pertama adalah gaya belajar auditory. Ini cirinya, ia mudah memahami informasi melalui pendengaran. Suka mendengarkan penjelasan, diskusi, ataupun cerita. Mengingat dengan baik materi yang didengar daripada yang dilihat. Tuh anak-anak yang suka diceramai banget tuh auditory. Sering berbicara sendiri atau mengulang informasi secara verbal. Jadi dia ketika diberikan informasi dia mengulang gitu. Menyukai musik untuk membantu belajar. Jadi ketika belajar dia akan lebih banyak menyerap jika diiringi dengan musik. Media yang sesuai ada podcast, ada diskusi ada proses berbicaranya itu ya. Lagu atau nyanyian edukasi, ceramah interaktif dengan intonasi yang menarik. Ini media yang sesuai untuk anak bertipe auditory. Untuk visual, lebih mudah memahami informasi melalui gambar, grafik, ataupun diagram. Memiliki daya ingat kuat terhadap hal yang dilihat. Jadi yang dia lihat, dia yang ambil paling banyak dikuasai. Suka membaca, mencatat, mengorganisasi informasi secara visual. Kurang tertarik mendengarkan penjelasan panjang tanpa visualisasi. Jadi anak-anak yang paling enggak suka ceramah nih ya. Cenderung memperhatikan detail seperti warna, bentuk, ataupun tata letak.
Media yang sesuai buku ya, buku teks itu cocok banget untuk anak visual sampai dengan gambar ilustrasi. Ada slide presentasi atau video animasi, mind mapping, ini ada flashcard juga, ada infografik dan poster, papan tulis digital ataupun manual. Ini adalah media yang disukai anak bertipe gaya belajar visual. Sedangkan di tipe belajar kinestetik ada belajar lebih efektif melalui aktivitas fisik atau praktik langsung. Ciri-cirinya dia suka praktik, Pak, gitu ya. Suka bergerak, menyentuh, memegang benda saat belajar. Jadi kalau di lab dia suka-suka memegang-megang, itu anak ciri-ciri kinestetik banget. Mudah bosan jika hanya duduk diam dan mendengarkan. Ada ya yang anak yang ketika pembelajaran dia inginnya muter terus di kelas gitu ya. Cenderung menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah saat berbicara. Jadi dia kalau berbicara sambil menggerakkan tangan itu ekspresif banget. Lebih menyukai pembelajaran berbasis proyek ataupun eksperimen. Ini tadi mendukung praktik langsung ini ya. Media yang sesuai, alat peraga atau manipulatif seperti model 3D, alat praktik ataupun eksperimen, permainan edukasi, pembelajaran berbasis proyek, ada role playing atau simulasi, kegiatan lapangan atau belajar di ruang kelas. Ini media dan juga strategi untuk mengatasi peserta didik bertipe belajar kinestetik. Itu sih untuk menggali pemahaman teman-teman terkait gaya belajar. Ya, berakhir sudah episode ketiga ini. Tadi kita sudah bedah di empat kisi-kisi. Teman-teman nggak ada PR sih, tetapi silahkan bisa tulis di kolom chat kisi-kisi berapa nih yang teman-teman ingin saya bahas di episode keempat nanti ya. Silahkan tulis di kolom chat kisi-kisi nomor berapa ataupun apa ya. Nanti barangkali saya bisa punya referensi soal yang akan saya gunakan untuk membedah kisi-kisi yang ada. Tetapi kisi-kisi yang belum sempat saya bedah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung channel Kelas Kata dengan subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan informasi unggahan terbaru dari channel Kelas Kata. Hari ini saya buat tanggal 25 November. Selamat Hari Guru juga bagi calon-calon guru bernip di tahun 2025 nanti. Masih ada kesempatan belajar 15 hari lagi, mungkin dimaksimalkan. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.